Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai apa itu generator listrik sederhana. Jadi, generator merupakan salah satu bagian dari sistem tenaga listrik yang digunakan untuk mengkonversi energi mekanik yang berasal dari putaran turbin menjadi energi listrik dengan memanfaatkan gaya gerak listrik. Generator listrik adalah perangkat yang menghasilkan energi dengan kerja dan mentransfernya dengan transmisi listrik. Prinsip kerja generator sesuai dengan hukum Faraday tentang kumparan yang dikenal perubahan flux magnet akan muncul arus. Bagian-bagian dari dinamo itu sendiri adalah rotor yang berputar dan stator yang tidak bergerak. Prinsip kerja dinamo yaitu memutar magnet yang berada di dalam kumparan atau memutar kumparan di dalam magnet. Menurut persamaan Faraday, semakin banyak lilitan pada kumparan, maka tegangan induksi yang dihasilkan akan semakin besar juga. Konsep di balik generator listrik sederhana ini mudah untuk dipahami dengan proses pembuatan yang membutuhkan waktu tidak terlalu banyak dan juga alat-alat yang digunakan merupakan alat yang cukup mudah untuk ditemukan sehingga praktikum sederhana ini cocok untuk dipelajari dan dipahami bagaimana prinsip kerja alatnya. Ini menjadi langkah awal untuk kami memahami teknologi yang lebih kompleks. Dengan mempelajari dan membangun generator listrik ini, kita bisa mendapatkan pengetahuan tentang prinsip elektromagnetisme, mengaplikasikannya dalam praktik sederhana, serta memahami prinsip kerja dari generator. Nah, untuk tujuannya itu sendiri, dari pembuatan praktikum sederhana ini, tujuannya ke satu, untuk memenuhi tugas mata kuliah fisika dasar 2, yang kedua, untuk mengetahui cara membuat generator listrik sederhana, dan yang terakhir, ketiga, yaitu untuk memahami prinsip kerja generator listrik sederhana. Alat dan bahan. Alatnya ada gergaji, solder, lem tembak, tang capit, obeng, dan mister. Kemudian bahannya ada papan kayu, dinamo, lampu LED, tutup botol, skru, timah, dan roda gigi. Langkah-langkah cara membuatnya. Yang pertama, siapkan alat dan bahan. Yang kedua, potong papan kayu menggunakan gergaji untuk mendapatkan ukuran yang sesuai untuk bagian alas atau papan generator sederhana dan gunakan mister untuk mengukurnya. Yang ketiga, potong juga kayu menjadi balok kecil untuk pondasi generator. Yang keempat, potong sisi kayu untuk alas generator di bagian ujung papan untuk menempatkan kumparan dan magnet. Yang kelima, buka dinamo menggunakan tang. Ambil bagian kumparan magnet dan roda gigi pada dinamo. Kemudian yang keenam, letakkan magnet di dalam kumparan yang di tengah-tengah magnet ditusuk batang logam yang akan dipasangkan roda gigi untuk memutar magnet. Yang ketujuh, letakkan rangkaian magnet kumparan roda gigi di bagian tengah sisi kayu yang sudah kita potong tadi. Terus yang kedelapan, rekatkan kedua balok dengan kumparan dan magnet menggunakan obeng untuk skru pada bagian atas dan menggunakan lem tembak pada bagian sisinya. Yang kesembilan, sambungkan kabel pada kumparan magnet. Yang ke-10, lubangi tengah tutup botol menggunakan solder. Yang ke-11, masukkan lampu LED ke dalam lubang tengah tutup botol. Yang ke-12, kemudian pada ujung sisi lainnya kabel disambungkan ke lampu LED menggunakan solder yang dibantu timah agar rekat. Kembali lagi bersama saya, Muhammad Syafrin. Saya tidak akan menjelaskan cara kerja yang dari proyek yang kami buat. Kan kami membuat generator di mana energi mekanik jadi energi listrik. Oke, konsepnya sebenarnya sederhana. Kalau untuk generator sendiri, yang menggunakan hukum Faraday ya, jadi prinsipnya induksi elektromagnetik, di mana kalau di dalam generatornya itu kami pakai dinamo, jadi ada yang menghasilkan medan magnet dan ada kumparan, itu konduktor. Nah, konsepnya pertama generator atau ininya tuh memiliki magnet di tengah, lalu itu tuh diputar gitu, yang menyebabkan perubahan flux magnet. Nah, gerakan ini membuat flux magnet berubah yang akhirnya bisa apa ya sebutannya itu, menginduksi gaya gerak listrik atau tegangannya. Jadi makanya kalau semakin cepat berputar, maka semakin tinggi juga tegangan yang dihasilkan karena flux magnetiknya makin tinggi kan gitu, perubahan flux magnetiknya. Nah, terus yang berpengaruh ya pasti jumlah konduktornya gitu. Kalau misalkan konduktornya cuma satu lilitan ya dikit gitu, terus berlilitan nambah, 3 lilitan, terus sampai makin banyak lilitan kumparan, ya makin gede gitu fluxnya. Seperti itu mungkin untuk penjelasan cara kerja dinamo, ya generatornya dari dinamo. Nah, kalau bisa ngalihin arus listrik ya dari konduktornya tadi, pasti jadi rangkaian tertutup gitu. Hasil ya bakal tercipta arus listrik karena GGL. Nah, tapi dari kasus generator itu ada kasus khusus di mana kalau generator yang biasa kita buat, yang gerakan terus magnetnya muter, itu kan harus butuh extra effort ya untuk apa sih menyalakan ininya gitu ya, lampu ibaratnya biar dia tahu itu ada listriknya atau enggak gitu kan. Nah, tapi kalau kasus yang dinamo ini agak rumit karena dia punya apa ya, satu komponen di mana itu tuh memperbesar kecepatan rotasinya gitu. Jadi dalam komponen dinamo selain ada apa ya, pakai komponen dinamo kan ada tiga ya, jadi kumparan, magnet atau kumparan yang menghasilkan medan magnetnya, sama apa sebutannya frame move atau buat penggeraknya gitu, buat energi mekaniknya, buat menggerakkan magnet itu. Nah, si frame move ini
Kalau untuk kasus dinamo itu dia nggak langsung dari gerakan tangan kita ke putaran magnet, tapi ada kayak semacam roda-roda gigi atau roda as gigi itu yang membuat putaran rotasinya lebih cepat. Ada dari si energi mekanik di sini, lalu disambungkan ke suatu roda gigi, dikecilkan, jadi ada roda gigi lagi yang nyambung. Pokoknya di situ ada 3 roda gigi. Jadi torsinya tuh atau kecepatan rotasi si magnet bakal lebih cepat walaupun kita satu putarannya tuh ya segitu gitu harusnya. Misalkan ya 50 harusnya 50 tapi bisa jadi 150 karena ada si roda giginya ini gitu. Kalau untuk rumus roda giginya kalau nggak salah ada rasio roda gigi itu kecepatan roda gigi yang digerakkannya yang nyambung ke ininya dibagi kecepatan roda gigi penggerak. Nih, 1, 2. Nah, ini penggerak, ini yang digerakkan. Kecepatan roda gigi yang ini dibagi yang ini. Nah, itu sama dengan jumlah roda gigi yang ini dibagi jumlah roda gigi yang ini. Jadi itu perbandingan. Gitu. Kesimpulannya, generator sederhana yang kami buat merupakan alat yang mengubah energi mekanik putaran menjadi energi listrik DC. Disimpulkan bahwa generator listrik arus arah atau DC adalah alat yang digunakan untuk memproduksi listrik yang searah atau DC. Generator ini terdiri dari 2 bagian, yaitu rotor dan stator. Rotor adalah bagian generator yang bergerak seperti kumparan, sedangkan stator adalah bagian generator yang diam seperti magnet, permanen, cincin, dan sikat atau terminal. Generator arus arah sering disebut juga generator DC atau direct current atau generator searah. Dalam generator arus arah, medan diletakkan pada bagian yang berputar dan atau rotor dan lilitan jangkar pada bagian yang diam atau stator dari mesin. Fungsi utama stator adalah menyediakan medan magnet tempat kumparan berputar. Stator terdiri dari 2 magnet dengan polaritas berlawanan yang saling berhadapan. Magnet-magnet ini ditempatkan agar pas di area rotor. Rotor pada mesin DC mencakup laminasi besi berlubang dengan alur yang disusun untuk membentuk inti jangkar silinder. Fungsi laminasi adalah untuk mengurangi kerugian yang disebabkan oleh arus eddy. Contohnya, ketika kumparan diputar di sekitar magnet, lampu sebagai indikator menyala. Hal ini dapat dikatakan bahwa perubahan fluks magnet sehingga menghasilkan gaya gerak listrik atau GGL atau tegangan karena dihubungkan dengan kabel penghubung. Maka arus yang dihasilkan oleh tegangan tadi mengalir melalui kabel penghubung ke lampu menyebabkan lampu menyala. Berikut ini adalah beberapa dokumentasi saat pembuatan generator sederhana. Sekian dari presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Terima kasih.